Kan karena apa? Mas Bejo gonta-ganti motor itu bukan karena gaya-gayaan teman-teman, tapi karena review. Karena kalau review di dealer saja, nggak dilihat atau nggak beli dan nggak merasakan, ya Mas Bejo mau menyampaikan ke kalian gimana secara jujur gitu loh ya. Sedangkan kalau orang-orang yang sudah mengetahui Mas Bejo, itu ya Mas Bejo beli terus pakai, dan Mas Bejo berbagi tentang pengalaman Mas Bejo kepada kalian. Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ide Semu. Kali ini Mas Bejo mau bikin video yang tidak seperti biasanya ya. Jadi ini adalah video yang menegaskan video sebelumnya, atau video tentang Vario sebelumnya yang judulnya adalah Vario 125 yang dirematis atau nasib Honda Vario 125. Kedepannya itu seperti apa dan segala macamnya yang Mas Bejo upload kemarin ya, dan ternyata secara view banyak banget dan segala macam pertanyaannya itu juga banyak gitu loh ya. Dan Mas Bejo akan menegaskan di video ini tentang pernyataan-pernyataan yang Mas Bejo katakan di video itu. Karena hampir sebagian besar orang-orang yang berkomentar ya, atau teman-teman yang berkomentar itu lebih kepada satu sisi saja, atau satu sudut pandang saja, dan tidak melihat satu video itu secara utuh ya. Jadi ya mungkin lagi sibuk ya, jadi tontonnya hanya beberapa menit, nggak nonton sampai habis. Makanya untuk video ini semacam klarifikasi atau penegasan atau apa terserah, kita tonton atau kita simak baik-baik videonya itu sampai habis ya, dengan pikiran terbuka pastinya. Yang pertama yaitu tentang membeli motor itu untuk dijual lagi. Itu banyak sekali komentarnya ya. Ini kalau Mas Bejo lihat ya, ada sekitar ya 100 lebih lah ibaratnya penonton, dan hampir rata-rata itu sama. Jadi di video itu memang Mas Bejo menjelaskan bahwa kalau dulu untuk motor-motor Honda itu seperti Beat, terus habis itu Scoopy sama Vario 125. Terus kalau untuk Yamaha itu Yamaha NMAX itu memang layak dibeli. Karena apa? Karena harga jual kembalinya itu memang tinggi. Nah ini lebih kepada pendapat Mas Bejo pribadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kenapa pendapat itu tak sampaikan di video juga sudah Mas Bejo jelaskan bahwa Mas Bejo beli motor untuk review teman-teman. Jadi review untuk kalian juga. Jadi Mas Bejo kan ada 2 channel ya. Mungkin ada yang belum tahu. Yang pertama adalah iBejo channel, dan yang kedua adalah Ide Semu ini. Jadi Ide Semu ini lebih kepada channel yang banyak menampilkan wajah sehari-hari Mas Bejo dan segala macamnya, cuman tetap tidak jauh-jauh sama otomotif. Sedangkan kalau iBejo channel itu memang khusus untuk review motor gitu loh ya. Jadi dari dulu atau mungkin sejak sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu Mas Bejo memang review motor, dan memang sering gonta-ganti motor gitu loh ya. Jadi itu pendapat Mas Bejo pribadi, yaitu Mas Bejo secara pengalaman Mas Bejo, karena memang Mas Bejo hampir setiap tahun itu membeli motor ya teman-teman. Jadi kalau untuk Honda memang harga jualnya itu memang tinggi. Jadi itu memang pendapat Mas Bejo pribadi. Memang kalian beli motor itu memang alasannya macam-macam. Ada yang memang untuk dipakai selamanya, atau memang untuk apa ya, ya memang menyukai fitur dan segala macamnya. Semua orang punya pendapat sendiri-sendiri atau pribadi-pribadi. Begitu juga dengan Mas Bejo. Dan untuk yang di video kemarin itu hanya terkotak ya, atau terkotak pada satu pendapat Mas Bejo pribadi. Jadi kalau Mas Bejo membeli motor Honda itu dijual lagi, itu enggak begitu turun harganya. Seperti saat Mas Bejo yang kemarin itu tak contohkan adalah Suzuki Next 2. Jadi Suzuki Next 2 itu sekitar 2018 itu tak beli harganya sekitar 17 jutaan ya. Itu tak jual lagi, dapat 1,5 tahun itu 8,5 juta. Jadi turunnya itu jauh.
separuh lah ya, hampir setengahnya. Sedangkan Mas Bejo beli Honda Beat tahun 2022 itu dapat 1 tahun 2 bulan, tak jual itu turunnya cuma 2 juta, dari 19 juta sekian ke 17 juta sekian. Itu pendapat Mas Bejo pribadi. Di video kalau kalian menonton dari awal sampai akhir sudah bisa Mas Bejo jelaskan, atau sudah Mas Bejo jelaskan lah di video itu. Jadi kalau ada yang berkomentar, ya aku mau beli motor itu ya untuk dipakai, nggak dijual lagi. Bahkan ada yang berkomentar agak-agak sinis ya, tapi ya nggak apa-apa juga, itu hak kalian juga. Yaitu kalau pengen beli motor harganya lebih tinggi, itu beli kambing atau beli sapi. Terus habis itu beli emas, Mas Bejo, biar harganya tambah naik dan segala macamnya. Hampir semuanya itu turun, pasti turun. Cuman kalau untuk turunnya harga motor Honda itu lebih sedikit daripada pabrikan lain. Itu sepengetahuan Mas Bejo, dan itu pendapat Mas Bejo pribadi, dan itu yang tak rasakan. Karena apa? Mas Bejo gonta-ganti motor itu bukan karena gaya-gayaan teman-teman, tapi karena review. Karena kalau review di dealer saja, nggak dilihat atau nggak beli dan nggak merasakan, ya Mas Bejo mau menyampaikan ke kalian gimana secara jujur gitu loh ya. Sedangkan kalau orang-orang yang sudah mengetahui Mas Bejo, itu ya Mas Bejo beli terus pakai, dan Mas Bejo berbagi tentang pengalaman Mas Bejo kepada kalian. Makanya Mas Bejo beli motor dan dijual lagi. Terus selanjutnya yaitu tentang rangka ya. Tentang rangka, di video kemarin Mas Bejo jelaskan bahwa Vario 125 ini spesial teman-teman. Jadi spesial karena apa? Karena Vario 125 itu menjadi the one and only atau satu-satunya motor matic dari Honda yang secara cc kecil lah ya, atau motor populernya selain Beat dan teman-temannya atau Vario 160 mungkin, yang menggunakan rangka underbone. Itu pertama. Terus kedua, itu memang sendirian kalau untuk Vario 125. Dalam arti apa? Kalau untuk yang Beat, Scoopy, Genio, Beat Street itu kan identik ya, dari mesin dan rangka ESAF pastinya. Terus habis itu kalau untuk Vario 160 rangkanya ESAF dan mesinnya identik dengan PCX sama EDV yang menggunakan 164 katup. Lah Vario ini sendirian, nggak ada kembarannya lah ibaratnya. Lah terus banyak yang berkomentar juga, apakah underbone itu dijamin kuat Mas Bejo? Itu motor lipat, motor apa dan segala macamnya. Lah Mas Bejo di video itu juga sangat jelas sekali ya teman-teman. Mas Bejo nggak memperbandingkan tentang kekuatan ya, tapi memperbandingkan tentang sebuah kenyamanan, bahwa kalau Vario 125 itu cukup saja kalau untuk rangka underbone. Dan untuk nasib kedepannya apakah diganti dengan ESAF? Ya nggak tahu, karena Mas Bejo secara konten kreator itu kan apa ya, ya YouTuber kecil ya, nggak punya pengaruh apapun. Cuman ini sebatas Mas Bejo secara sebagai owner yang punya Vario 125 dan sebagai seseorang yang menyukai Honda, juga menyukai Yamaha, juga menyukai Vespa dan lain sebagainya. Karena Mas Bejo NMAX juga pernah punya, Beat punya, Suzuki Next 2, terus Vixen punya, dan sekarang Vespa pun juga ada di rumah Mas Bejo. Jadi kalau dibilang apakah underbone lebih kuat dari ESAF dan segala macamnya, jamin kuat dan segala macamnya, ya itu bukan kewenangan Mas Bejo. Jadi kalau kalian bertanya anak-anak seperti itu, ya maaf Mas Bejo nggak balas komentarnya, karena memang sudah keluar dari topik. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ini sebagai video jawaban juga atas komentar-komentar kalian yang kadang itu apa ya, agak fanatik atau agak dibutakan oleh sesuatu, ya nggak tahu ya. Tapi itu hak kalian. Mas Bejo juga berterima kasih ya, karena kalian sudah mampir, sudah mau berkomentar dan segala macamnya.
Jadi pada intinya kita semua bersaudara. Kita Mas Bejo mungkin kalau ada salah-salah kata banyak ya, karena Mas Bejo hanyalah manusia biasa, tempatnya salah kilaf dan lupa. Pasti ada salah-salah kata atau mungkin perlu banyak dikoreksi karena Mas Bejo memang nggak pinter-pinter banget ya. Jadi memang apa ya, ya sekedar sebisa Mas Bejo bikin video dan menghibur kalian serta memberikan informasi-informasi ringan ya, bukan informasi berat yang sangat detail, karena khas Mas Bejo kan informasi ringan. Mungkin cukup ya untuk video kita kali ini, yaitu tentang apa ya, klarifikasi mungkin dari video kemarin. Jadi kalau mau beli sesuatu yang harganya naik ya, beli rumah Mas Bejo atau beli emas, berapa ya, itu nggak masuk topik teman-teman. Jadi topiknya nggak seperti itu pendapat Mas Bejo pribadi dan itu sudah Mas Bejo jelaskan dari awal. Mungkin cukup ya. Kita bermedia sosial dengan santun, dengan baik dan benar, sehat ya. Tapi Mas Bejo juga nggak bisa mencegah kalian untuk berkomentar dan apapun, karena kita punya hak yang sama. Terima kasih telah menonton, dan yang belum subscribe, Mas Bejo minta monggo di subscribe dan kita majukan bersama-sama channel ID Semu ini biar sama atau mungkin melebihi channel dari iBejo channel. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di ID Semu. Matur nuwun, terima kasih.